Perkenalkan, nama saya Gita Serti Febiola Sitohang dengan NIM 101. Saya dari kelompok 5, Praktikum Pendidikan Operasional 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan video tutorial untuk menguji tanggung jawab saya dalam mengerjakan tugas mingguan. Nah, seperti yang sudah terlihat pada layar, di sini ada soal cerita untuk tugas mingguan yang shift 1 dan juga di sebelah sini ada model matematikanya. Demikian untuk soalnya saya akan menyimpulkan saja bahwa suatu perusahaan handmade itu ada memiliki 3 jenis barang seni, yaitu lukisan, kerajinan tangan, dan juga tato. Nah, mereka itu mempunyai 2 tahapan produksi, yaitu tahapan perancangan dan yang kedua adalah pengerjaan. Nah, perusahaan itu per minggunya memiliki batasan waktu untuk kedua tahapan proses tersebut. Kalau untuk perancangan itu 20 jam. Nah, sedangkan untuk pengerjaannya itu 10 jam. Nah, sedangkan untuk tiap-tiap pengerjaan pada setiap prosesnya juga dari ketiga barangnya juga memiliki waktu yang berbeda-beda. Seperti pada tahap rancangan itu lukisan memerlukan waktu sebanyak 3 jam, kerjaan tangan 2 jam, dan juga ini sebanyak 4 jam. Sedangkan untuk pengerjaan itu memerlukan waktu untuk lukisan sebanyak 1 jam dan kerajinan tangan 3 jam, lalu ada patung 5 jam. Nah, dari soal cerita ini juga kita mengetahui bahwa keuntungan yang dihasilkan dari penjualan satu lukisan itu adalah Rp12.000 dan untuk kerajinan tangan Rp15.000, lalu ada patung itu sebesar Rp30.000. Nah, pertanyaannya di sini adalah berapa banyak lukisan, kerajinan tangan, dan juga patung yang harus diproduksi agar perusahaan itu mendapatkan keuntungan maksimal dengan asumsi minimal satu dari setiap jenis produk itu harus diproduksi. Nah, sebelum kita masuk dalam tutorial pengerjaan softwarenya, kita pertama-tama membuat model matematikanya. Software yang akan kita gunakan itu ada 3, yaitu Lingo, Lindo, dan juga POM. Nah, di sini pada yang terlihat pada layar itu ada model matematika yang sudah saya buat. Nah, pertama kita menentukan variabel keputusan. Kita mau buat variabel itu sebenarnya terserah mau huruf apa aja. Tapi di sini saya buatnya X1, X2, dan juga X3. Nah, X1 itu menunjukkan untuk jumlah lukisannya, X2 kerajinan tangannya, dan X3 jumlah patungnya. Lalu, sudah menentukan variabelnya, kita menentukan nih, ini fungsi tujuannya maksimasi atau minimasi. Nah, kalau kita lihat dari soalnya, itu adalah agar perusahaan memaksimalkan keuntungan. Berarti fungsi tujuannya itu adalah memaksimalkan keuntungan. Lalu nilai Z-nya itu kita ambil dari keuntungan yang dihasilkan dari masing-masing ketiga barang seni ini, yaitu 12.000, 15.000, dan juga 30.000. Nah, lalu kita masukkan kendala apa ya, kendala dalam soal kali ini. Kendalanya itu adalah dalam waktu, karena ada batasannya, yaitu perusahaan hanya memiliki 20 jam per minggu untuk perancangan dan 10 jam untuk pengerjaan. Kita masukkan tahapan proses perancangan itu, waktu yang diperlukan dalam jenis barang ini, berapa jam banyaknya, kita masukin ini rancangan 3, 2, dan 4 untuk lukisan, kerjaan tangan, dan juga patung dengan kurang dari sama dengan, menggunakan kurang dari sama dengan, karena kita akan mencari maksimal. Nah, jadi maksimal sendiri kita harus kurang dari 20 jam. Lalu di sini juga 10 untuk pengerjaan. Nah, X1, X2, dan X3 ini adalah non-negatif integer. Setelah kita membuat model matematika, kita akan masuk ke video tutorial penggunaan softwarenya, yaitu pertama Lingo.
sudah terlihat pada layar. Nah, kita masukin modul matematika yang ini yang sudah kita tentukan sebelumnya ini kita input ke dalam sini, dalam minggu. Nah, next itu menandakan bahwa kita ini mau mencari maksimal, maksimal itu maksimal. Buat masukin nilai dari z-nya. Nilai dari z-nya tadi kan itu ada 12.000, 12.000. Kita masukkan tanda bintang. Satu, 1.000 S2, 15.000 S2 ditambah 30.000 S3. Nah, jangan lupa kalau di Linggo itu selalu pada saat kita ingin memasukkan setiap datanya, di akhir data kita selalu gunakan pada titik koma. Nah, seperti ini juga tergantung dari laptop masing-masing ya. Lalu kita masukkan constraint. Constraint-nya tadi itu ada 3x1, sebentar, ada 3, 2, 2 ditambah 4, 3. Nah, karena ini dari sama dengan nanti nilainya adalah 20. Lalu di sini ada X1. Kalau di sini kita pakai ya, nilainya 1 harus tulis itu 1. Baru ada 3. Lalu ada 5 3. Bang dari sama dengannya itu 10. Nah, kemudian kita lupa buat tanda titik koma. Nah, lalu kita masukkan batas nilainya lagi untuk tiap-tiap variabel. Satu itu nilainya juga sama. X3 juga gitu. Nah, baru kita masukin tanda Fgin. Kenapa kita masukin Fgin? Karena semuanya ini adalah integer, jadi kita pakai Fgin. Jadi Fgin dalam kurung X. Lalu kita tidak lupa tanda titik komanya. Ini juga sama Fgin
2, itu seterusnya. Ya, Juni, nah, nah, kalau sudah semuanya, ini sudah kita lihat untuk awalannya, lalu kita masuk eh, ke selanjutnya. Kita tinggal nge-solve atau kayak nge-run. Jadi kita bisa melihat hasilnya. Nah, solvernya itu ada di sini. Nah, kita solver, nah, akan keluar nilainya seperti ini. Nah, yang ini kita biarkan saja. Kita keluar saja. Nah, ini keluar nilainya. Berarti untuk keuntungan maksimalnya kalau menggunakan software Windows itu adalah sebesar uh, 90.000 rupiah. Nih, kita bisa lihat ya, optimal solution plan itu adalah sebesar 90.000 rupiah. Ini bisa kita minus. Selanjutnya kita masuk untuk mempersingkat waktu ke tutorial Windows. Nah, pada tutorial Windows juga hampir sama sebenarnya Windows, tapi mungkin Windows lebih mudah karena nggak terlalu banyak pakai simbol-simbol. Next, itu juga sama masukin 12.000 satu X1 kita juga masukin nilai Z-nya ya, 2 eh dia nah kayak begini ya. Nah, yang membedakannya kalau di Windows itu setelah nilai Z kita buat subjek tulisannya. Kalau di Windows kan tadi tidak ada ya, ini saja, tapi memang simbolnya yang banyak. Nah, ini kita masukin nilai konstannya tadi ya untuk siswanya yang sudah kita buat. Nilai konstan itu ada tidak
Nah, kita masukin lagi. Terus, kalau udah seperti ini, kita juga sama masukin berapa batasan nilai tiap variabelnya. Ya, seperti ya, kalau Indo kita selalu buat N. Jadi subjek itu untuk memulai, N itu untuk mengakhiri. Nah, sama kayak di Linggo, karena ini semua integer, kita masuk buat bin. Bin itu bin X2, bin X3. Kalau udah seperti ini, kita solve. Nah, kan kayak gini, kita keluarin aja. Nah, kan kelihatannya tidak ada ya. Apakah sama nilai optimumnya? Nah, kalau di Indo tadi kan 90.000. Nah, sedangkan kalau di Lindo itu 92.000. Tapi ini juga sama 90.000 sama. 90.000. Nah, ini dari software Lindo. Sekarang kita masuk ke tutorial software PomKM. Nah, kalau di PomKM, kita kalau di Lindo tadi kan sudah membuat itu memasukkan. Kalau di POM sebelumnya itu kita harus masuk ke buat modulnya sendiri. Ya. Misalnya nih kita mau buat linear programming, transportasi, quality control. Nah itu kita sesuaikan dengan eh, akan kita kerjakan. Nah kalau yang sekarang kan integer, jadi integer and mix integer programming. Nah, so ini kita buat nih. Oke, kita akan buat aja sebelum tidak bisa buat. Nih, kita buat tuning system number of constraint, number of variable. Constraint-nya kan tadi ada dua ya, 20 sama 10. Nah, variabelnya kan tadi ada X1, X2, X3, berarti ini bertambah. Nah, tujuannya itu masuk pas, oke. Jadi sebenarnya sesuai dengan soalnya. Nah, kalau udah seperti ini, kita tinggal masukin saja nilai-nilainya. Kita buat jadi lukisan. Di sini keyakinan tangan. Itu bisa dipelajari. Terus itu satu. Lalu
Ini kita masukin si nilai tadi 12.000, 15.000, dan 30.000. Lalu konsternya tadi kita masukin, ada ini kan 3, 1, 3, lalu ada 2, ada 4. Nah ini kita ubah kurang dari, jadi lebih ke sesuai, menyesuaikan soal. Ini udah nggak perlu lagi ya. Ini kita juga masukin 1, lalu di sini 3, sini 5. Nah, kalau udah integer. Nah, masukin ini RHS. Tadi kayak ya konsternnya. Ini ibaratkan si eh, rancangan 20 berarti. Nah, sini pengerjaan. Kalau udah seperti ini, tinggal kita klik solve saja. Ini solve. Udah, hasilnya sama semua, yaitu 90.000 ya. Nah, jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu adalah pada permasalahan optimasi dari produksi barang seni yaitu lukisan, kerajinan tangan, dan juga patung, itu dimana produksinya melibatkan dua tahapan proses, maka keuntungan maksimalnya yang akan mereka peroleh untuk produksi lukisan kerajinan tangan dan juga patung ini adalah sebesar 90.000 rupiah. Nah, dengan asumsi akan uh, menjual dari setiap jenis produknya itu uh, satu barang. Nah, dengan asumsi kalau dengan asumsi berarti tandanya belum terbukti atau itu hanya analisis saja uh, untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Nah, jadi kalau di sini keuntungan maksimal itu hanya 90.000. Nah, tapi kalau untuk asumsinya patung itu terjual satu, lukisan itu 5, dan kerajinan tangan itu belum ada terjual. Jadi simpulannya adalah itu. Sekian video tutorial dari saya. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya ucapkan terima kasih dan salam sejahtera untuk